Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini di tempat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni inti dari kegiatan siang ini, dan yang terakhir tanya jawab serta penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni inti kegiatan pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Firtia Ayu Lintasari, SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini untuk menyampaikan diseminasi calon guru penggerak, yaitu topiknya budaya positif. Oke, sebelumnya mari tersenyum selama 30 detik tanpa alasan ya. Sebagai itu refreshing awal-awal aja, ototnya biar nggak tegang-tegang. Sudah belum 30 detik ini.
Masih terus. Baiklah, kita kesepakatan bersama forum diskusi ini berpartisipasi aktif, boleh sambil mengemil. Gimana, setuju atau enggak? Boleh izin keluar, setuju? Setuju. Menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik, setuju? Oke, terima kasih. Nah, ini adalah aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Topiknya adalah berikut ini: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Topiknya banyak ya. Ya, karena seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Tujuan diseminasi ini adalah menyampaikan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Ini kegiatan pertama. Kepalkan tangan. Saya minta volunteer 2 orang, Rugia dan Pak Mitra, silakan. Tugasnya adalah berikut ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan ke depan. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita masih ingat ya diseminasinya Pak Yasir, Bu Eka, dan Pak Cahya sebelumnya sama, kegiatannya juga seperti itu. Silakan. Yang A siapa? Yang A adalah mengepalkan salah satu tangan. Yang B mencoba membujuk. Oke, silakan. Yang A adalah dunia, yang B adalah Pak Mitra. Bayangkan di segenggam tangan Anda adalah sesuatu yang berharga. Atau yang lucu ya? Bunyi ya, dari lubuk yang hati yang paling dalam. Bolehkah seandainya ku minta genggaman yang ada di tanganmu saat ini dan untuk selamanya? Tidak semudah itu. Kira-kira apa yang membuat Anda bisa memberikan isi genggaman kepadaku? Tidak ada yang bisa melakukan untuk membuka. Termasuk tak semua juga tidak bisa ya? Tidak bisa. Sekali lagi, kira-kira apa yang membuat Anda kekeh untuk bisa memperkuatkan genggaman itu sehingga sampai seseorang pun tidak akan bisa membukanya? Karena nggak semua itu orang bisa membuka ini. Ya. Kira-kira jika saya ganti dengan isi kepala genggaman ini, apakah engkau tetap kekeh tidak mau? Apakah engkau berganti pilihan jadi pembukanya? Tetap kepala tangan saya. Pelit kamu. Sekali lagi, saya ingin mengibarkan semua genggaman saya ini adalah isi dunia beserta akhirat serta semesta. Apakah masih tidak bisa membuka genggaman tangan itu? Tidak, karena omongannya seorang laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Hanya di awal saja
saja manis, tapi nanti kalau sudah di tengah-tengah sampai terakhir itu semuanya bohong. Bukan begitu ibu-ibu? Awas dari cari rapi melanan. Ternyata Anda sebelumnya mungkin salah menemui laki-laki. Saya tidak seperti itu ya. Saya benar-benar ingin menukarnya dengan apa yang akan menjadi kami itu. Apakah sekali lagi Anda tidak ingin membukanya? Tidak. Saya gagal ya. Jadi kira-kira sudah. Saya tidak ingin memperpanjang urusan ini. Tetapi saya hanya ingin tahu, kira-kira menurut Anda apa yang bisa, sesuatu yang bisa membuat Anda membuka genggamannya? Bukan dari saya. Ya. Mungkin dengan sebuah doa. Positif ya. Apa? Sekali lagi selain perihal dunia. Ya, selain perihal dunia ada yang bisa membuat Anda membuka kepala? Tidak ada. Tetap tidak bisa dibuka dunia. Ya, terima kasih. Berarti saya sudah gagal dalam urusan kali ini. Ya. Terima kasih dengan volunteer Pak Mitra dan Bu Nia. Nah, ini dia. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepala tangan Anda? Yang nomor 1 tidak untuk dijawab. Nomor 2, apakah Anda B atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, ini nomor 2, tetap menutup ya. Yang nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang memegang kendali dan siapa yang memegang kontrol sebenarnya? Si A atau si B? Dunia atau Pak Mitra? Dunia yang memegang kontrol. Oke, betul sekali. Dunia yang memegang kontrol atas dirinya sendiri untuk membuka atau menutup kepala tangannya sendiri. Ya. Nah, teori kontrol Stephen R. Covey. Menurut Stephen, teori kontrol adalah sebagai berikut. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan juga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua hanya ilusi. Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini yang sebelah kiri yang harus diubah ke dalam sebelah kanan. Jadi selama ini yang sebelah kiri realitas kita atau kebutuhan kita sama, nah itu harus dirubah. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama, nah itu mindset kita harus dirubah. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus diubah dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, harus diubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Sekarang disiplin. Kata Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Ini contoh-contoh disiplin positif yang ada di sekolah kita. Salam, senyum, saat akan masuk sekolah, membersihkan kelas bersama-sama, dan kegiatan literasi setiap hari. Nah, ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang mendasari nilai-nilai kebajikan yang saya omongkan terlebih dahulu tadi. Nah, nilai-nilai kebajikannya yang berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila tersebut adalah seperti ini nilai-nilainya: toleransi, keberanian, komitmen, penalaran, kerjasama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini motivasi yang mendasari disiplin yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Disiplin diri. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut jenengan, yang termasuk motivasi dari dalam diri yang mana, dari luar atau dari ekstrinsik yang mana? Satu yang dari dalam. Satu yang dari dalam, satu yang motivasi intrinsik. Terus jawaban lain, yang ekstrinsik yang mana? Dua. Nomor 1 dan 2 eksternal. Nomor 3 yang internal. Nomor 1 dan 2 dari pengaruh dari luar. Yang nomor 3 pengaruh dari dalam, kesadaran diri sendiri. Nah, kita sebagai guru perlu menumbuhkan motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya sih hukuman dan konsekuensi? Lalu apa bedanya dengan restitusi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Iya, kayak pernah ya. Kayak pernah, memang pernah. Hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya? Pertanyaan pertama dulu mungkin. Pak Fitra mungkin. Biasanya yang lihat lurus itu siap untuk ditanyain. Biasanya yang lihatnya melewas gitu terus tidak siap untuk ditanyain. Silakan Pak Fitra. Hukuman adalah sesuatu yang berakibat dari apa yang telah dilakukan. Terus konsekuensi adalah
Konsekuensi ya tidak beda jauh sebetulnya. Konsekuensi adalah akibat dari sesuatu yang dilakukan. Tetapi dalam dunia kehidupan hukuman identik dengan sebuah kesalahan. Terus itu sabut itu kan? Oke, kamu maling. Restitusi. Oke, lagi ini apa konsekuensi? Oh, restitusi. Restitusi adalah seperti bahasa ingat ya. Restitusi adalah sebuah apa ya? Penyelesaian yang seharusnya timbul dari dalam diri sendiri. Ini atas dalam diri sendiri. Pun saya katakan. Oke, terima kasih jawabannya Pak Mitra. Jadi hukuman itu cenderung bersifat retributif, menekankan pada penegakan aturan dan memberikan efek jera. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk membuat atau memperbaiki situasi. Nah, ini dia bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman menimbulkan identitas yang gagal pada diri siswa. Jadi misalnya memberikan efek jera dan tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, dan siswa juga merasa menjadi korban keadilan. Sedangkan konsekuensi dan restitusi menciptakan identitas yang sukses bagi siswa. Tapi bagaimana dengan konsekuensi jika kita jalankan? Konsekuensi jika kita jalankan itu masih bersifat netral. Sedangkan restitusi menciptakan hasil yang positif. Jadi murid itu akan memecahkan masalah dari pikirannya sendiri, sadar akan nilai-nilai kebajikan. Kemudian restitusi juga berfungsi menguatkan karakter siswa tersebut. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Coba yang lain dijawab apakah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Benar sekali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK.
Yakin? Yakin ini terakhir, pertanyaan terakhir. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang hukuman angkat tangan. Yang konsekuensi angkat tangan. Oke. Kenapa? Karena masih dalam pelajaran PJOK. Jadi dikasih konsekuensi, kamu terlambat 10 menit, kamu keliling lapangan basket diperbolehkan karena pelajarannya PJOK. Nah, penjelasannya ini, ketika anak berbuat kesalahan, yang sebaiknya kita lakukan adalah restitusi. Restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi tidak berfokus pada tindakan, melainkan berfokus pada solusi dan mengembalikan anak pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah yang dibuat oleh siswa berupa nilai-nilai kebajikan yang ingin dimunculkan. Contoh, yang sebelumnya peraturan kelasnya adalah dilarang coret-coret bangku. Kemudian diubah menjadi keyakinan kelas menjaga kebersihan meja dan bangku. Itu menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang bikin dulu, tebak gambar dari slide tersebut. Ini adalah nama kota. Kota Sukabumi. Jambi. Madiun. Banten. Iya, Singapura bukan kota. Bogor. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup termasuk sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau kelaparan itu biasanya anak-anak, Bu, udah belum Bu, istirahat Bu, kayak gitu. Nah, itu mereka udah mulai berusaha berusuk, gak mau mengerjakan. Nah, itu karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Makannya Pak, bagus kayaknya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini terkait dengan cari perhatian. Anak yang suka cari perhatian itu mungkin kasih sayangnya di rumah kurang dipenuhi. Jadi mereka membutuhkan untuk disayangi oleh guru dan teman-temannya, jadi cari perhatian. Kemudian penguasaan, karena mereka suka menjadi penguasa, itu pengen jadi penguasa, terus mereka membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan itu. Akhirnya mereka cari perhatian dengan menindas yang lemah kayak gitu. Kalau kebebasan, ini biasanya anak yang bosan di kelas gitu, terus sudah mulai rame gitu. Bu, keluar aja lo Bu, studi learning, pembelajaran di luar gitu. Itu karena mereka sudah mulai bosan di dalam kelas. Terus kemudian kesenangan, karena mereka butuh kesenangan, misalnya galai koncone, jawil-jawil, terus nah itu mereka butuh kesenangan tersebut. Akhirnya mereka usil. Itu kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.
Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Contoh kasus, karena bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia di kelas, Andre mengganggu temannya dan membuat gaduh di kelas. Ini kebutuhannya apa, Bu? Pak? Kebutuhannya apa kalau kasusnya kayak gini? Karena bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia di kelas, Andre mengganggu temannya dan membuat gaduh kelas. Kira-kira kebutuhannya apa sih? Kebutuhan dasarnya Andre ini apa? Untuk perhatian. Yang lain? Muridnya Andre dulu. Oke, ada yang bilang tadi apa? Perhatian nggak ada kebutuhan dasar perhatian. Ini loh. Kasih sayang dan rasa diterima. Oh, kasih sayang. Oh, kasih sayang dan rasa diterima. Yang betul adalah kebebasan. Karena Siap salah. iya, karena dia bosan di kelas, merasa nggak bebas gitu. Akhirnya pengen keluar. Caranya gimana sih? Membuat gaduh di kelas, biar dia itu disetrap di luar. Dia pengen di luar kelas itu tadi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Penghukum, guru yang menggunakan posisi penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku siswa. Guru penghukum mungkin berkata, patuhi aturan saya atau awas, atau kamu selalu saja salah. Nah, ini adalah contohnya. Andre itu. Wah, tapi dia aneh. Sing kementerian ini kan. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Sama kayak Kapan sih kamu tidak terlambat? Renan jual murid. Malah sekali ya kamu jadi apa? Kamu gak kenapa ngono sih? Gak masuk kamu. Sudah belajar terlambat. Muridnya ada bener deh. Sana. Kamu punya lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Ayo sini berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Kenapa? Beri lapangan basket. Akhirat dilawan. Biar cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi adalah contoh penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah contoh videonya. Bagus. Ya, Pak. Naren, Semangat sih, San. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Duh, Gusti Naren. Oh iya ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Merasa bersalah sekali ya kan kalau diomongin seperti itu. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang posisi kontrol ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Seperti contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah contoh videonya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bestinya ya, merasa besti sama gurunya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Pada posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh kata-katanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah contoh videonya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sangat menunjukkan bertanggung jawab dalam mengontrol murid. Selanjutnya posisi kontrol manajer. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana yang memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh kata-katanya adalah sebagai berikut. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas maksudnya. Terus, apakah kamu meyakininya, meyakini keyakinan kelas? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kayak gitu. Kata-kata tersebut adalah berfokus kepada solusi dan memecahkan masalahnya. Ini adalah contoh videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dalam posisi ini, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini contoh. Ya, menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu termasuk motivasi eksternal. Sebagai teman dan pemantau juga termasuk motivasi eksternal. Sedangkan sebagai manajer termasuk motivasi intrinsik. Contohnya adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu berhukum. Membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Kalau teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya, kayak gitu. Kalau manajer, apa yang kita yakini, seperti itu. Manajer lebih ke mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang bawah itu menstabilkan identitas, yang sebelah kiri validasi tindakan yang salah, dan sebelah kanan menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu.
Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Padahal ini kalimat yang contoh validasi tindakan yang salah ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah yang boleh dilakukan setelah tahap pertama yang menstabilkan identitas. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 sudah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2 setelah digunakan telah dicapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya kalimatnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Nah ini link skrip restitusi ya. Ini contohnya, kelihatan betul. Oke, Pak Joko bilang, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi bilang, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko bilang, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Mario dan Adi bilang, iya Pak, sambil wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko bilang, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi bilang, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko bilang, tapi Adi bilang, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko bilang, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi mengatakan iya. Pak Joko bilang, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya kan? Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Mario dan Adi bilang, iya Pak. Pak Joko kemudian mengatakan, iya Bapak, bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak, katanya Mario dan Adi.
Kemudian Pak Joko mengatakan, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Mario mengatakan kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi mengatakan menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko mengatakan kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi sepakat menjawab tidak. Pak Joko mengatakan, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mario dan Adi mengatakan iya Pak. Pak Joko kemudian mengatakan, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah itu tadi restitusi dari kasus Pak Joko. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah pemaparan hasil diseminasi Ibu Firti Ayu Lintasari dalam budaya positif. Karena sudah selesai dan tidak ada pertanyaan apapun, berarti acara pada siang ini mari kita tutup. Mari kita tutup kegiatan siang pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya doa akan disampaikan atau dipimpin oleh Bapak Ulul Fakisuddin. Kepada beliau disilakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, diseminasi pada siang hari ini telah bersama-sama kita ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami dan menerapkannya di setiap pembelajaran dalam kelas bersama anak, agar tujuan dari adanya diseminasi ini bisa tersampaikan, bisa tercipta, yaitu adanya sosok guru yang menjadi sosok bukan hanya penghukum, pembuat rasa bersalah, tetapi juga menjadi sosok yang mampu mengerti kebutuhan siswanya dan menjadikan siswa yang tadinya berbuat salah menjadi pribadi yang dengan guru itu bisa menjadikan dirinya pribadi yang baru, yang kuat, yang berkepribadian yang baik, serta anak ini nanti mampu dan percaya diri bersaing dengan teman-temannya. Monggo kita tutup kegiatan ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, terkhusus apabila dalam diseminasi tadi ada perkataan-perkataan dari kita yang tidak ada manfaatnya. Kita baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.